Orang tua itu memancing di laut selama 3 hari 3 malam. Tapi pada akhirnya tidak mendapat apa-apa. Tepat ketika dia merasa cemas, tali pancing tiba-tiba bereaksi. Dia bermaksud untuk menarik tali pancing. Namun belum sempat mendekat, tali pancing sudah tertarik kencang. Bahkan hampir mematahkan tali pancing. Orang tua itu segera menarik tali pancing dengan kuat. Kemudian mengarahkan tali pancing ke satu titik. Lalu orang tua itu mulai dengan hati-hati mengendalikan tali pancing. Semakin cepat tali pancing bergerak ke arah laut. Orang tua itu tiba-tiba menyadari panjangnya sepertinya tidak cukup. Dia segera menghubungkan tali pancing yang terpisah. Lalu kembali menatap permukaan laut dengan tegang. Berdasarkan pengalaman bertahun-tahun, orang tua itu yakin ini pasti ikan terbesar yang pernah dia tangkap. Sebentar kemudian, tali pancing berhenti bergerak. Orang tua itu mengira ikan di dasar laut sudah menyerah. Tak disangka setelah berkali-kali menarik dengan kuat, ternyata sama sekali tidak bergerak. Bahkan sepertinya membangunkan ikan besar di dasar laut. Titik tali mulai bergerak ke arah ikan laut lainnya. Orang tua itu tidak tinggal diam. Sambil mengerahkan seluruh tenaganya menarik tali pancing. Sambil mengikatkan ke tubuhnya. Begitulah. Orang tua itu bertarung dengan ikan besar dalam pertarungan khusus. Namun yang tidak disangka orang tua itu adalah lawannya sangat kuat bukan main. Tanpa disadari, langit perlahan berubah dari siang menjadi malam. Orang tua itu untuk tetap terjaga, mengambil air laut dan membasuh wajahnya. Tepat ketika dia bersiap untuk melanjutkan, tali pancing lainnya juga mulai bergerak. Terlihat sedetik lagi tali pancing akan masuk ke laut. Orang tua itu sambil memegang tali pancing, sambil memotong tali pancing lain yang tersangkut. Kemudian melemparkannya ke laut. Lalu menghubungkan sisa tali pancing menjadi satu. Dengan begini, dia tidak hanya memiliki tali pancing yang lebih panjang, tapi juga lebih banyak kesempatan untuk beristirahat. Ketika orang tua itu perlahan memulihkan tenaga, seekor burung hinggap di kapal. Orang tua itu mengulurkan jari agar burung berdiri di tangannya. Melihat burung yang terus membuka mulut untuk beristirahat, dia sedikit merenung. Dirinya dan burung itu berada dalam situasi yang sama. Satu melawan lautan yang luas tak terbatas. Seseorang yang melawan hujan di laut dalam. Mungkin akan lebih mudah jika melepaskannya. Tapi di desa ada orientasi yang kosong. Tidak peduli berapa besar harganya, dia harus menangkap hujan ini untuk membuktikan kemampuannya. Saat orang tua itu berbicara sendiri pada burung, tiba-tiba datang kekuatan besar. Kamu juga lari karena kegaduhan ini. Orang tua itu segera menarik mati tali, baru menunjukkan apa yang terus meluncur ke bawah. Tapi dalam sekejap tadi, telapak tangannya terluka karena teriris. Tidak ada cara lain. Orang tua itu harus menahan sakit memasukkan tangannya ke laut untuk disinfeksi. Tapi ketika dia mengibaskan air di tangannya, tiba-tiba melihat makanan yang tipis. Dia baru ingat. Ternyata dia sudah lapar beberapa waktu untuk menangkap ikan. Akhirnya orang tua itu memotong sepotong kecil, bersiap untuk mencicipi. Tiba-tiba ikan itu mengejutkan dengan gerakan kuat. Dia segera menarik tali dengan kuat. Tak disangka tangan satunya karena terlalu lama memegang, malah mulai mati rasa. Orang tua itu hanya bisa terus mengetuk lutut untuk meredakan rasa sakit. Demi ikan itu. Begitulah. Mereka memulai pertarungan tarik-menarik tanpa henti. Keesokan paginya langit mulai terang. Orang tua itu bertahan semalaman di kapal tanpa tidur, hanya untuk menunggu momen paling penting. Kemudian dia menilai, ikan besar itu sudah kehabisan tenaga. Sekarang adalah waktu untuk menuai hasil. Maka orang tua itu dengan hati-hati mulai menarik tali. Tiba-tiba, seekor ikan besar sepanjang puluhan meter tiba-tiba melompat ke permukaan. Tubuhnya yang besar bahkan lebih besar dari kapal orang tua itu. Terlihat sisik putihnya. Jelas dia bukan ikan biasa tapi monster. Namun orang tua itu tidak takut. Malah menjadi semakin gila. Karena jika bisa membawa ikan ini pulang, selain bisa dimakan, dia juga bisa membanggakannya seumur hidup pada penduduk desa. Meski ikan ini terlalu besar untuk ditangkap, tapi karena dia hidup di laut dalam, jika terlalu lama tidak turun, maka gelembung udaranya pasti akan mengembang, dan tidak bisa kembali ke laut dalam. Dan dia punya kesempatan untuk membawa kematian kembali. Namun tiba-tiba langit turun hujan lebat. Tapi ini tidak mematahkan tekadnya untuk menangkap ikan besar itu. Begitulah. Wanita tua terus bertahan. Tapi seiring langit perlahan menyerah, dia tidak bisa bertahan lagi. Memegang sesuatu di tangannya dan tertidur. Entah berapa lama berlalu, tali yang mengencang tiba-tiba mengejutkannya. Sementara ikan besar terus menggeliat di laut. Wanita tua tahu, paru-paru lawannya sudah penuh dengan udara. Tidak bisa menyelam ke laut lagi. Sekarang tinggal menunggu siapa yang bisa bertahan sampai akhir. Seiring tali terus mengencang, ikan besar semakin dekat dengan wanita tua. Tapi saat itu, ikan besar tiba-tiba memberontak dengan keras. Gerakan tali yang tiba-tiba melukai kedua tangan wanita tua langsung mengeluarkan darah segar. Sebentar kemudian, perlawanan ikan besar semakin melemah. Seiring dia kembali tenggelam ke laut, wanita tua diam-diam perlahan mengencangkan tali. Tak disangka di saat kritis matanya bermasalah. Semua yang dilihatnya menjadi kabur. Satu-satunya caranya sekarang adalah menarik tali sekuat tenaga, lalu perlahan mendekati ikan besar yang sudah tidak berdaya. Akhirnya dia berhasil sampai di samping ikan besar itu. Kemudian mengangkat tombak, langsung menusuk ke kepalanya. Segera ikan besar berhenti bergerak. Dan akhirnya dia bisa beristirahat sejenak di perahu. Keesokan harinya, wanita tua mengikat ikan di sisi perahu, membawa hasil tangkapan menuju desa kecil terdekat. Awalnya mengira perjalanan akan aman. Tak disangka seekor hiu mencium bau darah dan cepat mendekat. Saat wanita tua menyadarinya, hiu sudah menggigit ikan besar itu. Seketika luka itu mengeluarkan lebih banyak darah. Wanita tua dengan marah mengangkat tombak, langsung mengusir hiu itu. Tapi yang tidak dia duga, seiring bau darah menyebar,
Semakin banyak hiu yang gila mendekat. Wanita tua kehilangan senjata andalannya. Hanya bisa mengeluarkan dayung untuk melawan banyak hiu. Tapi ini jelas tidak berhasil. Hujan masih terus membasahi tubuh ikan marlin. Akhirnya kakek tua kelelahan. Tapi kemudian dia mengerti dan tidak lagi memikirkannya. Lalu dia membawa ikan yang berharga ini mengambang perlahan di laut. Setelah kembali ke kota kecil. Di sini masih larut malam. Semua nelayan masih tertidur. Kakek tua memikul layar yang berat. Berjalan sendirian di jalan yang sepi. Keesokan paginya, anak tetangga nelayan datang mencari kakek tua untuk bermain. Namun menemukan dia masih tertidur. Lalu dengan lembut menyelimutinya. Kemudian berlari keluar. Ketika dia tiba di pelabuhan, menemukan seekor ikan marlin raksasa yang berharga tergeletak di samping perahu kakek tua. Semua nelayan membicarakan hal ini tanpa henti.